104,2 JS Radio Kebanggaan Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Yes. Selamat menikmati weekend di hari pertama weekend kali ini, hari Sabtu, di tanggal 20 Januari 2024. Dari tanggal 20 Januari ini ada sesuatu yang spesial dan sangat segar di ruang dengar Anda sahabat Yes, karena untuk pertama kalinya episode pertama Sekoci Utara Komunitas Cilacap hadir mengisi ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan. Nah sahabat Yes, untuk Sekoci di edisi pertama kali ini akan kita simak, akan kita laksanakan obrolan yang semoga akan menjadi lebih kayak obrolan santai yang bisa sahabat Yes nikmati. Dan mungkin untuk membuka bisa kita ambil sebuah istilah, karena ini juga berhubungan dengan narasumber kita untuk hari ini sahabat Yes, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Nah, ini pasti sahabat Yes banyak yang sering dengar istilah ini ya, jargon yang sering digembar-gemborkan dari dulu hingga sekarang. Namun kenyataannya justru tak sedikit generasi kita, utamanya generasi muda nih ya, yang kurang paham akan sejarah, apalagi tentang sejarah daerahnya sendiri. Oleh karena itu di episode pertama kali ini Sekoci menghadirkan komunitas Cilacap History sebagai narasumber. Saat ini sudah hadir di studio kami beberapa anggota dari komunitas Cilacap History. Kita sapa dulu sahabatnya. Selamat sore Bapak, Ibu, Mas, Mbak. Selamat sore Mas Dika. Oke. Selamat sore sahabat Yes. Nah, ini mungkin sahabat Yes bagi yang sering dengerin suara literasi tidak asing dengan suara tadi ya. Ya. Mungkin mau perkenalkan diri dulu, silakan Bapak Ibu dari komunitas Cilacap History. Saya Thomas, saya anggota dari komunitas Cilacap History. Samping saya ada Mas Riyad sebagai ketua Cilacap History. Lalu ada Mbak Nana dari Solo, penggemar berat Cilacap History. Ada Mas Yoyo. Lalu nanti ada Mbak Ira. Lalu ada beberapa yang akan segera hadir juga untuk ikut acara di Jazz Radio ini. Oke, yang lain menyusul ya. Ya, nyusul Mas. Oke, tadi hadir juga Mbak Nana dari Solo, gitu. Iya. Luar biasa, ini dari Solo juga hadir di sini loh sahabat Yes. Yang lain nanti menyusul. Nah, kedatangan beliau-beliau ini tentunya akan menjadi bahan untuk kita simak sahabat Yes. Semoga bisa menambah wawasan dan juga perhatian kita, khususnya untuk sejarah dari daerah kita sendiri di Cilacap sahabat Yes. Mungkin sebelum ngobrol lebih jauh lagi nih Pak Thomas, Mas Reginanya dan juga Mbak Nana, kita awali dengan komunitas ini sendiri, pembentukannya. Ini dulu pertama kali dibentuk kapan dan latar belakangnya itu, awal idenya bagaimana Mas Riyad mungkin? Ya, selamat sore sahabat Yes. Jadi komunitas Cilacap History ini sudah lama sekali saya bentuk, itu tahun 2014. Saya bentuk karena pada waktu itu masih sendiri, masih mandiri. Jadi saya merasa banyak keresahan melihat bangunan-bangunan bersejarah di Cilacap itu terabaikan, tidak terawat, dan banyak juga yang hilang gitu. Makanya dari 2014 itu saya menggali untuk arsip data dan foto-foto lama khususnya di Cilacap. Dan dengan bertambahnya waktu, saya bertemu dengan Pak Thomas, bertemu Mas Hindu, Mas Sony, terus banyaklah teman-teman yang lain yang sepemikiran, yang memiliki tujuan yang sama. Akhirnya di 2022 kemarin kita bersama-sama ke notaris untuk mengukuhkan komunitas Cilacap History sesuai dengan SK Kemenkumham, jadi biar legal. Legal. Nah, Waktu itu berapa orang awal pembentukannya? Foundernya berapa orang? itu saya sendiri sebenarnya. Kalau di Sendiri? awal, iya. Oke. Saya ya bersyukurlah banyak teman-teman yang membantu akhirnya seperti itu. Di tahun 2022 itu mulai legal di SK Kemenkumham itu, tapi kita aktif sosial untuk sejarahnya itu di 2021. Jadi 17 Agustus 2021 itu saya dan teman-teman di komunitas Cilacap History sudah mengikrarkan diri bahwa kita sebagai pelestari, sebagai penggiat sejarah juga untuk mengawal lah Kabupaten Cilacap biar sejarahnya tetap terjaga lestari seperti itu.
Kemudian Pak Thomas sendiri gabung kapan Pak? Mulai kapan? Saya gabung mulai tanggal 17 Agustus 2021. Itu ketika kami bersama-sama membersihkan Tugu Juang yang ada di depan pelabuhan dan ada di Karangtalun kemarin bareng kami bersihkan di situ. Awalnya saya dari situ. Ikut dalam kegiatannya langsung sekalian bergabung gitu ya. Kemudian Mbak Nana nih anggota paling jauh kan atau ada yang lebih jauh lagi? Sementara paling jauh. Paling jauh. Mbak Nana bergabungnya mulai kapan Mbak? Saya tahun 2021 2021. dari Pak Thomas, iya. Oke. Nah, saya juga sebenarnya asli Cilacap. Cuma saya sudah 40 tahun tuh merantau ke Solo. Iya. Dan memang menggemari perihal sejarah begitu ya. Nah itulah saya di sini saya ada benang merah ya, dimana saya kok dengan kota Cilacap ini kok tidak bisa jauh-jauh. Dan saya ingin mengenal kota saya itu bagaimana. Terpanggil oleh kamu Ya. sendiri. Alhamdulillah saya ketemu dengan teman-teman terbaik saya dari komunitas Cilacap History. Berarti ini malah kebanyakan justru gabungnya belum terlalu lama semenjak 2014 pembentukan Mas. Iya betul, setelah COVID kan Mas ya. Oh iya setelah Covid. Oh iya ya ada Covid ya, saya sampai lupa Covid. Oke ini ya baru datang, kita sapa juga sahabat Des. Monggo dipakai dulu. Iya. Oke, selamat sore dengan siapa hari ini? Sindu. Mas Sindu. Kalau Mas Sindu ini dari kapan gabungnya? Ini setelah COVID itu Pak. Setelah Covid Setelah juga? COVID, ya. Loh, berarti semenjak 2014 sampai Covid melanda itu Kita sendiri-sendiri. Saya sendiri-sendiri. Ya, jadi teman-teman yang memiliki kecintaan sejarah Cilacap itu menulis di Facebooknya sendiri-sendiri gitu. Nah di Facebook juga kita bertemu dengan teman-teman semuanya gitu. Dari situ awalnya. oke, jadi memang sudah bergerak untuk ya melestarikan sejarah dan kegiatannya masing-masing, tapi masih sendiri-sendiri. Ya, betul. Oke, ini Pak Sindu, sehat Pak Sindu? Alhamdulillah. Kayak Mas Sindu ini juga beliau ahli di aksara Jawa kuno. Aksara Jawa kuno. Iya, jadi aksara Kawi. Nah, sejarah kerajaan Nah. Hindu dia paham di situ. Wah, ini kalau kita bahas secara tuntas ini menarik banget sih, apa aja yang pernah ditemukan oleh teman-teman dari komunitas Cilacap History ini, sahabat Des. Tapi mungkin sebelum ke arah sana nih Mas Rias dan rekan-rekan yang lain, tentunya untuk pembentukan sebuah komunitas, apalagi tadi Mas Rias menuturkan kebanyakan justru gabungnya setelah pandemi ya. Itu pada awal pembentukannya pergerakannya itu susah atau berjalan sendiri-sendiri aja gitu? Waktu itu memang kita sudah niat sih ya Mas ya. Jadi niat untuk melestarikan sejarah Cilacap. Jadi ketika kita gabung ya kayak kekuatan yang besar gitu loh untuk melestarikan sejarah Cilacap seperti itu. Punya semangat yang sama Betul. berarti setiap anggotanya ya. Ya, betul. Ini kalau hadir semua ramai banget nih pasti nih. Iya, kalau misal mau cerita sejarah Cilacap juga seminggu kayaknya nggak cukup. Iya sebenarnya ya. Makanya ini saya agak bingung ini 1 jam saya dikasih 1 jam mau bahas apa aja nih, sebisa mungkin bisa dapat semua sebenarnya ya. Tapi untuk pergerakan atau kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Cilacap History ini tentunya yang berkaitan dengan jejak-jejak sejarah di Cilacap, biasanya ini yang disasar atau dicari itu menemukan apa aja nih Mas Rian? Ya, jadi sebenarnya Cilacap itu kaya ya Mas, dari era kerajaan sampai era pasca kemerdekaan, era-era pergolakan politik di masa 65 atau 60-an itu Cilacap sangat kaya, sehingga temuan-temuannya itu juga beragam. Ada yang era kerajaan, ada yang era kolonial, banyak juga yang era-era di setelah 6 bulan juga banyak kita temukan itu. Arsip atau keramik ataupun kayak bekas meriam itu juga pernah kita temukan. Terus kita juga banyak dilapori oleh masyarakat, kayak misal Mas di sini ada lingga gitu, kita ke sana terus kita survei gitu, seperti itu. Oke, ini berarti memang yang ditemukan atau yang disasar itu bentuknya sangat-sangat bermacam-macam ya? Iya, Tapi iya, Mas. paling banyak tinggalan kolonial Belanda. Kolonial Belanda. Bentuknya biasanya apa? Mayoritas. Ya bangunan.
Pembangunan. Dan kebanyakan sudah diabaikan oleh masyarakat sekitar biasanya. Atau kebanyakan rusak sih iya, kondisinya. yang bangunan yang sudah ditemukan dan sudah di bahasanya apa ini berarti amankan, inventariskan atau apa nih peninggalannya? Kalau bangunan biasanya direstorasi sama ini dinas, tergantung yang menaunginya. Kayak misal di kebudayaan ya dinas kebudayaan yang menaungi gitu. Kita sering melaporkan kayak misal kerkop di makam Belanda itu ada yang hilang gitu, kita laporkan. Ada yang rusak juga pasti kita laporkan seperti itu. Tapi biasanya sih dilaporin buat apa ya, ditetapkan biar jadi cagar budaya loh, nanti kan bisa terlindungi Ya setelah di status hukumnya. restorasi, Iya. diperbaiki biar bisa jadi cagar budaya. Tapi memang kebanyakan yang ditemukan itu bentuknya memang sudah apa nih dalam tanda kutip mengenaskan atau terlantar Kayaknya kebanyakan. mengenaskan. Dan banyak masyarakat yang memang nggak tahu ya. Padahal yang bangunan milik pemerintah aja kondisinya mengenaskan. Ya rumah-rumah Belanda itu kondisinya banyak yang udah parah lah, nggak diperhatiin. Kecuali yang masih berfungsi sebagai kantor pemerintah gitu, instansi yang masih dipakai ya? dirawat ya. Kalau yang kosong ya, aduh kayak gitulah. Tapi respon masyarakat sekitar pas didatangi komunitas Cilacap History dan menyampaikan mau restorasi, mau ada perbaikan, gimana respon? Apa malah pada kaget? Loh, emang ini bersejarah gitu? Kalau perbaikan sih bukan kapasitas kita, itu kan Bukan. tugasnya Mm-mm. pemerintah. Tapi masyarakat menerima dengan Ya baik sih, antusias. responnya baik sih. Oke. Kita nanti akan bahas penemuan-penemuannya apa saja dan kegiatan-kegiatan dari anggota dari komunitas Cilacap History ini. Tapi ya kita harus jeda terlebih dahulu, sahabat Yes. Buat teman-teman sahabat Yes yang mungkin masih bertanya-tanya ini kegiatannya apa saja atau apapun yang ada di benak kalian yang bikin kalian penasaran, silahkan bisa ditanyakan ya sahabat Yes. Jangan kemana-mana, tetap di Sekoci seputar komunitas Cilacap. 104,2 Yes Radio Bangga Cilacap, sahabat Yes, Anda masih menyimak Sekoci seputar komunitas Cilacap. Kita lanjutkan obrolan kita bersama komunitas Cilacap History, sahabat Yes. Dari obrolan sebelumnya nih Mas Riyad dan Pak Thomas dan yang lain rekan-rekan semua, berarti bisa dibilang salah satu tujuan utama dari komunitas Cilacap History adalah mengamankan atau menginventaris, melestarikan jejak-jejak peninggalan Cilacap. Selain itu tentunya mungkin ada tujuan-tujuan yang bersifat moral khususnya untuk generasi penerus di Cilacap yang khususnya yang bisa disampaikan silakan tujuan untuk generasi di sekitar tentang sejarah di Cilacap. Cilacap History kan punya visi untuk membangun kesadaran masyarakat berkaitan dengan sejarah dan budaya yang ada di Kabupaten Cilacap. Tentunya dari visi tersebut itu banyak kegiatan yang terutama yang pertama adalah mengedukasi masyarakat. Caranya dengan apa? Kami punya media sosial, jadi bisa lewat Instagram, Facebook, dan mungkin juga lewat grup WA dan terusnya, itu salah satunya. Yang kedua, kami juga bisa mengedukasi dengan beberapa buku yang kami terbitkan. Jadi itu salah yang berkaitan dengan sejarah Cilacap tentunya. Lalu yang ketiga, edukasinya kami memamerkan koleksi kami yang berkaitan dengan Cilacap kepada masyarakat, dan lebih dari 2 kali atau berapa kali ya, pokoknya lebih dari 2 kali itu termasuk pameran yang besar karena lebih dari 700-an pengunjung ketika kami pameran. Ini adalah cara-cara edukasi kami sementara ini yang kami lakukan. Oke. Bukunya udah terbit berapa dari komunitas Cilacap? Buku yang pertama ada Jejak Sejarah Cilacap, lalu ada Melawan Lupa, ada Sukarjowino Pranoto, ada Jenderal Sudirman, ada Tionghoa di Cilacap, lalu satu lagi ini dalam proses terbit adalah Lepas dari Belanda. Kurang lebih ada berapa tadi? Itu saya baru baca yang jejak-jejak sejarah Cilacap, Pak. Oke. Yang jenengan bagikan kemarin waktu Pak Thomas di Suara Literasi. Oh ya. Kemudian untuk anggota yang lain nih, mungkin pasti kan setiap orang tergerak untuk bergabung dalam komunitas. Selain tahu tentang visi misi komunitas yang bagus, dari diri sendiri ada tujuan tertentu mungkin. Saya pengen lebih aktif dalam organisasi ini atau tujuan
tertentu apa nih dari masing-masing kota? Mbak Nana dan Mas Indri silakan. Ini kalau saya dari pengalaman pribadi saya ya Mas. Jadi saya tuh entah kenapa memang dengan kota ini memang nggak bisa jauh-jauh. Jadi kepengen, padahal saya di sini udah nggak punya siapa-siapa, rumah aja udah nggak ada. Tapi sudah merantau berapa tahun di Solo? Udah 40 tahun. 40 tahun. Oke. Nggak merantau tapi orang tuaan. Nah, selalu kesini. Ingin kesini melihat laut, pokoknya kepengennya ya kesini gitu loh. Kadang kesini aja tujuannya cuma melihat pantai, cuma pada tanya besar saya tuh sejarahnya bagaimana sih kota saya. Selama ini kan cerita dari eyang, dari orang tua itu kan cerita legenda ya. Iya. Dongeng. Iya itu legenda seperti itu lah. Ternyata di sini lewat Facebook saya menemukan teman-teman terbaik saya di sini dan menjawab hampir semua pertanyaan saya selama ini. Dan ternyata di sini tuh memang kayak akan sejarah juga. Ya, Dan sejarah ternyata luar berhubungan biasa. dengan Solo, Kasunanan Surakarta juga masuk dalam wilayahnya. Dan ini kan ada benang merahnya Mas. Justru ada benang merah di Solo sebenarnya. Iya. Pasti banyak yang belum tahu Iya, ya. ada kembang Termasuk saya saya. seperti itu ya. Ya, saya pengetahuannya dari teman-teman terbaik saya ini. Sini kan wilayah kabupaten, sana kan kota rajanya. Iya. Oh, ibu kotanya di Solo, ini wilayahnya. Sini merdeka dari Solo berarti 1830. Bukan merdeka sih, dijajah lagi sama Belanda. Iya. Jadi dulunya kan di Banyumas di wilayah masuk ke Solo, Kawatan Surakarta itu. Kasunanan. Ya, setelah 1830 atau Perang Jawa atau kita menyebutnya Perang Diponegoro ya. Setelah Perang Diponegoro kan dia mengajar belanja pula. Ganti rugi. Ya, buat ganti rugi pakai wilayah. Nah, Pakai tanah. Jadi 1830 kita setelah lepas dari Surakarta kita di bawah Belanda. Kepemimpinan Belanda. Iya. Oke. Nah, tadi belum ke Mas Indu nih. Dari Mas Indu sendiri tergerak dari dalam hati ini Kalau saya sih, ke komunitas. karena saya kadang menggali cerita gitu kan. Ya, ingin mengenalkan sejarah yang pernah dulu ada itu kepada generasi muda dan masyarakat. Nah, apalagi saya kan sukanya sejarah yang kuno-kuno gitu. Ya kadang mengenalkan yang nenek moyang kita dulu miliki itu apa gitu. Misalnya dulu kan nenek moyang udah memiliki aksara gitu kan. Iya. Nah, orang sekarang kan udah nggak ada yang bisa. Nah, dari situ saya bersama teman-teman gitu membuka kelas aksara Jawa kuno biar aksara ini dikenal kembali oleh masyarakat. Guru-guru yang kuno ya, kayaknya yang pelajaran sekarang pun. Mojokerto juga. Nah, itu kayaknya banyak yang nggak bisa kayaknya. Ini lebih kuno lagi. Terus, nah dari sejarah itu kan kita bisa banyak belajar peristiwa-peristiwa ini. Nah yang bagus-bagus kita ambil, yang jelek-jelek negatif itu Kita jadikan pelajaran. kita ambil hikmahnya gitu. Jangan diulangi. Oke, kemudian ke Mas Riyad lagi nih. Ini kan komunitas bisa dibilang saat ini apalagi ya sudah menjadi komunitas yang cukup besar Mas Riyad untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang dilakukan karena tadi belusukan begitu ya. Biasanya metodenya gimana? Ngumpulin berapa anggota minimal buat bergerak setiap berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali? Kalau untuk yang belusukan intern sih kita ya seadanya waktu gitu. Misal seminggu sekali bisa ya seminggu sekali gitu. Jadi kita menyesuaikan. Kalau yang intern kita juga melakukan belusukan ini umum. Jadi kita buka kita pamflet itu, kita share di medsos. Kita pengen ngadain kemana ya kira-kira ya gitu kan. Oh, yang belum terdaftar sebagai anggota pun kalau mau ikut belusukan boleh ya saat itu ya. Aja belusukan gitu. Kita terbuka. Ada juga sesi itu gitu. Oke. Dan untuk sejauh ini wilayah yang paling sering dijadikan tujuan untuk belusukan daerah mana saja nih Mas?
sementara ini kita lagi banyak di Nusa Kambangan. Karena Nusa Kambangan itu kita punya banyak sekali arsip dan juga banyak sekali data sejarah yang belum kita ungkap gitu, belum diketahui masyarakat. Banyak sekali hal yang seperti itu. Kebanyakan dari peninggalan kolonial Belanda kah? Iya, kolonial. Kebetulan kita juga punya arsipnya buat guiding loh, jadi kita nggak asal ke hutan gitu. Tanpa tujuan yang jelas ya, tahu-tahu mana yuk. kalau yang legenda yang ada, legendanya ada. kalau dari yang kerajaannya itu Kembang Wijaya Kusuma itu yang di Pulau Karang Bandung. Iya. Itu kan bunga yang istimewa gitu. Pasti kalau raja-raja Solo, Jogja itu mau dinobatkan kan, setelah dinobatkan lah ya, itu kan biar lebih Melegitimasi. untuk legitimasi kan harus ngambil Kembang Wijaya Kusuma di Nusa Kambangan ya buat dimakan katanya, dibikin rujak apa gitu. Soelan Jadi Wijaya Kusuma ini memang bisa dibilang sakral ya sebenarnya. Jadi kalau mitosnya gitu, kalau bisa mengambil bunga itu dia bisa kuat berapa tahun gitu lah, Tidak. langgeng gitu. Budaya. Prosesnya. Iya. Kayak- Berarti untuk penemuannya sendiri bisa dari zaman kolonial Belanda atau mungkin justru dari kerajaan yang sudah justru lebih lama. Beragam sekali ya untuk temuannya ya. Terakhir kita nemuin batu lingga itu ada di di Jati, ikutnya Binangun ya, Kecamatan Binangun. Kuburan Jati. Iya. Itu ada empat buah lingga. Lingga ini kan biasanya pasangannya Yoni Lingga Yoni gitu. Nah, terakhir itu kita nemuin. Nah, terakhir juga kita dilaporin hilang 2. Wah, itu gimana ceritanya tuh bisa hilang? Nggak tahu, orang sana yang bilang ke saya, Mas, batu lingganya hilang, apa jenengan sih mundur ya? Padahal baru mau ngambil. Aku lestari nggak mungkin Suka dukanya. itu kan, padahal kita mau usahain biar gimana itu aman loh, malah udah hilang dulu kan. Padahal itu kan ya peninggalan yang bahwa bukti loh bahwa kita itu udah ribuan tahun ada di Cilacap, udah ada masyarakat. Sudah ada peradaban ya. Iya, sudah ada peradaban. Ada peradaban. Tapi itu memang masyarakat yang melaporkan berarti awalnya. Iya, awalnya aku dikasih tahu kan, aku posting di Facebook batu lingga itu, terus Mas itu di tempatku ada, di mana sih? Anda udah pernah melihat contohnya yang lain ya? Masyarakat Sama- nggak tahu. sama aku Awalnya terdatang, nggak tahu berarti. terdatangin ke sana, memang bener ada. Sebelumnya juga yang batu palus di Kesugihan Hilang. itu juga kasusnya sama gitu. Masyarakat nggak tahu kalau batu itu sejarah gitu lah. Jadi setelah kita laporkan terus ke situ hilang ya. Wah. Ini berarti sebenarnya ada orang-orang tertentu, orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengincar benda-benda peninggalan Iya. seperti ini ya, Memang untuk ada dijadikan keuntungan pribadi berarti ya. kolektor lah, kolektor itu, kolektor sih, Kolektor, iya. Kolektor. Tepat itu. Berarti kan mungkin yang menjadi PR adalah gimana caranya untuk membuat masyarakat sekitar itu tahu bahwa benda itu adalah benda bersejarah, punya nilai tinggi, tapi harus dijaga biar nggak disalahgunakan orang lain. Iya sih, kita pernah bilang ke lurah sana, Pak ini diamankan, tapi nggak ada respon. Oke. Jadi ya terus berapa harinya terus hilang gitu. Ya udah. Aduh, ini semoga buat pemerintahan daerah di Cilacap manapun ya, semoga kalau ada temuan segera bisa diamankan Tapi ya. untungnya kita udah mendokumentasikannya, jadi ada buktinya. Iya, semua yang kita temukan kita dokumentasikan. Dokumentasi itu penting banget sih. Misalnya, jadi dari tahun ke tahun kan perubahannya kelihatan kan, kalau ada dokumentasi. Kalau belusukan harus bawa kamera. Jadi kalau biasanya yang ya zaman sekarang kan no picture inilah Ya, saya. harus ada pumpnya. Harus ada pumpnya biar jadi bukti. Harus selfie ya Pak. Semoga sih kejadian seperti ini tidak terulang kembali ya sahabat ya, dan dari komunitas teman-teman Cilacap History juga sangat menyayangkan tentunya. Saya semoga pemerintah setempat bisa lebih mawas lah. Tapi PR-nya gini berarti Mas Ria dan rekan-rekan semua.
masyarakat kan berarti harus tahu terlebih dahulu nih, ini peninggalan bersejarah dan ini penting. Berarti kan kebanyakan masyarakat mungkin menilainya kalau lihat benda-benda seperti itu di mata mereka nggak tahu ya, tidak ada nilainya gitu. Nah, sejauh ini selain pameran yang sudah dilakukan, upaya apa nih yang sudah dilakukan komunitas Cilacap History buat bikin masyarakat sekitar tahu ini benda sejarah nih, kayak gini ciri-cirinya? Kalau kita biasanya yang untuk masyarakat sekitar objek diduga cagar budaya itu kita memang langsung kita kasih ini ya kasih edukasi lah bahwa ini harus dijaga. Ini kayak contohnya di Jurologi itu itu banyak temuan keramik, Mas. Jadi orang nyangkul pada keramik dibuang. Nah, itu pasti sering terjadi tuh kayak gitu. Karena kan ya apa ya, takutnya ini nyocok apa kena kaki gitu kan. Jadi ada keramik dibuang. Banyak temuan logam mulia juga di sana, emas. Tapi kalau masih kayaknya masyarakat langsung sadar. Iya, kalau Mas Kalau yang bentuknya berkilau-kilau biasanya langsung sadar. Nah, tapi untuk membuktikan atau bisa kita katakan benda ini memang bersejarah, punya nilai sejarah yang tinggi dan asli begitu ya. Apakah ada tim khusus tersendiri dari komunitas Cilacap History yang bisa mengakseskan ini memang bersejarah? Dan caranya biasanya dengan apa nih? jadi biasanya kita edukasi ke masyarakat kalau ada temuan yang dikira-kira janggal itu langsung hubungi kita. Akhirnya dari kejadian yang kayak piring dibuang itu, mereka kalau ada temuan di foto terus kirim ke kita, Mas ini gimana? Nanti didatangin. Iya. Kalau tiap masa kan ada apa ya, ada cirinya loh Mas. Jadi ini dari masa apa itu kelihatan. Kayak keramik-keramik itu kan ada Eranya. kayak bahasa Belandanya di belakang. Tulisan Belandanya begitu. Terus kalau enggak ono coroko tulisan. Jadi kan ketahuan ini dari tahun ini. Misalnya ono coroko berarti kan dari abad 17 sampai sampai sekarang. Sejauh ini benda peninggalan yang bisa dibilang usianya paling tua, paling lama, tapi yang bentuknya masih paling bagus apa nih, penemuan apa? Batu lingga. Batu lingga di Sidoarjo. Penyiaran. Terus di Pesugihan juga ada. Banyak sih. Banyak yang masih bagus banget. Terus Yoni di Wanarejo tapi udah remuk sih, udah terbelah jadi empat. Nah, itu yang ditanyakan. Saya juga masih ingat waktu Mas Riyad Ginanjar di Suara Literasi itu kan menuturkan kalau ada batu bata Pak ya Mas, bangunan kuno yang pas mau didatangin sama tim Cilacap History itu masyarakat bilang, "Loh Mas buat apa?" Iya. Itu berarti kan saking nggak tahunya masyarakat sekitar ya. Ya memang seperti itu keadaannya, Mas. Gitu. Tapi beruntungnya kita punya prasasti Cilacap dari masa Itu dari masa tahun 901 Masehi. berarti di zaman kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno. Sekarang disimpan di Museum Rongwarsi itu. Sudah pindah ke Jakarta. Itu ditemukan di Itu terawat itu di Pesugihan. museum sih. Di Di Pesugihan. Pesugihan. di Pesugihan. Pesanggerahan. Ya, jadi membuktikan bahwa leluhur kita dari 901 itu sudah Bisa baca tulis. Iya. Literasinya sudah bagus. Udah bisa bikin buru-buru. Keren banget sih. Tapi yang disayangkan tadi ya kalau sampai ada benda-benda yang dalam tanda kutip lolos dari pengamanan teman-teman Cilacap History, dan semoga sih kedepannya, apalagi sudah ada diadakan beberapa kali pameran ya dari komunitas Cilacap History, tentunya juga buat mengedukasi masyarakat tentang benda-benda peninggalan sejarah, baik yang berupa entah itu batu atau mungkin arsip-arsip. Nanti kita bahas ya untuk pameran yang sudah diselenggarakan ya. Buat sahabatnya jangan kemana-mana, nanti kita akan bahas. Dan mungkin dari komunitas Cilacap History juga akan ada bocoran mau ada pameran kapan lagi. Nah nanti sahabatnya bisa datangin ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sekoci seputar komunitas Cilacap. Simak Sekoci seputar komunitas Cilacap, masih bersama komunitas Cilacap History. Kali ini sahabat Yes, dan tadi di obrolan sebelumnya sahabat Yes disampaikan berbagai macam bentuk peninggalan sejarah dan fakta bahwa banyak masyarakat yang belum tahu tentang peninggalan sejarah ini bentuknya apa aja. Itu
selain berbahaya untuk keberlangsungan pengetahuan sejarah kita sahabatis, ternyata juga bisa berbahaya untuk keselamatan jiwa kita. Begitu Mas Edi ya. Karena ada beberapa kasus yang belum lama terjadi, entah itu barang berupa mortir lah atau barang-barang berbahaya karena ketidaktahuan masyarakat ya, diperlakukan secara kasar terus malah mencelakai. Ini kasus-kasus seperti ini semoga sih nggak akan terjadi lagi sahabat. Oleh karena itu komunitas Cilacap History sudah beberapa kali menyelenggarakan pameran, dan salah satu yang cukup besar itu pada November kemarin ya, di 2023 Dari Pahlawan ya. Oke. Bersama TNI Angkatan Laut. Waktu itu berarti 1 hari full dari pagi sampai jam berapa waktu itu? Itu dari pagi sampai itu kan Sore. upacara dulu, upacara Hari Pahlawan itu tabur bunga, lalu dilanjut dengan pamerannya sampai sore. Dan di pagi itu sebelum upacara tabur bunga itu udah penuh, di Landan itu udah penuh di tanggal sana. Masyarakat sudah menunggu gitu. Oke. Mayoritas yang datang waktu itu apa dari kalangan pelajar atau masyarakat umum tuh? Dari pelajar itu pas di TNI AL waktu di gedung DPRI juga pelajar, tapi ketika kan waktu bulan Oktober akhir itu yang kebanyakan datang dalam masyarakat umum. Kemudian dari waktu pas penyelenggaraan pameran kemarin Mbak Nana juga lagi di Cilacap atau pas lagi di mana? Kalau pameran itu kan sering ya kadang pas datang dan juga pas berhalangan juga. Tapi kalau untuk peminat dari kaum Hawa sendiri itu sebenarnya tinggi juga enggak sih? Soalnya saya lihat dari kebanyakan anggotanya tuh dari kaum Adam gitu. Sebenarnya banyak ya. Banyak sebenarnya ya. Anggotanya banyak kok. Pengunjungnya mayoritas perempuan, Malah mayoritas perempuan sebenarnya. cewek-cewek itu, ibu-ibu juga banyak. Saya dengar malah katanya sampai nggak bisa ikut masuk semua waktu itu ya. Iya, yang di Angkatan Laut di stop. Jadi karena penuh di dalam, membahayakan juga kan untuk udara dan sebagainya. Hari stop dulu beberapa menit baru bisa masuk. Itu bukti bahwa sebenarnya animo masyarakat untuk keterkaitannya terhadap sejarah ini sebenarnya tinggi. Cuman pengetahuan tetap tentang benda-bendanya itu yang masih kurang, awam. masih sangat awam ya. Perlu diedukasi dong. Nah, untuk dari komunitas Cilacap History sendiri untuk edukasi yang mungkin kedepannya akan coba dilakukan selain dari pameran-pameran ini apa? Kita sih pingin Sosialisasi rutinkah ke kita pengen bikin museum sebenarnya Mas. bikin museum? Iya, jadi karena di base camp kita juga udah penuh koleksinya gitu, nggak sampai ditaruh di luar gitu karena nggak muat gitu. Base campnya di mana Mas? Di Jalan Jawa. Jalan Jawa. Ya, ini sahabatis yang dekat-dekat sama situ silahkan sekali-kali mampir ya. Mau daftar langsung jadi anggota juga boleh. Nggak harus setiap ada kegiatan ikut kan ya Mas Iya, Riyad ya? bebas. Bebas, sesempatnya aja sahabat ya. Kayak Mbak Nana kan sempat di Cilacap ya. Iya. Ikut gitu. Ada tugas di sini ya. Tapi sejauh ini kebanyakan yang tergabung sebagai anggota itu yang justru generasi mudanya masih kurang. Iya, memang kita apa ya? Ya kondisi Indonesia mungkin seperti itu ya berubahnya ya. Jadi anak mudanya udah kurang lah dengan sejarah. Mungkin ya sama dengan di Cilacap. Ya, komunitas sejarah tetap kalah sama komunitas motor. Iya, saya mau ngomong itu tapi agak kurang enak sih sebenarnya. Tapi kan memang ya hobi masing-masing orang kan ya beda-beda ya. Cuman di sini kan kita coba menyampaikan kalau sejarah itu sebenarnya juga sangat penting. Kalau di sekolah mungkin anak-anak sahabat Yes yang masih muda-muda ini ada adikku tercinta di sekolah kalian belajar sejarah Indonesia, bahkan mungkin sampai sejarah dunia. Tapi kalau sejarah Cilacap nggak tahu kan aneh ya. Kalau saya senang sejarah dari kecil sih, jadi udah dari kecil lah, bukan karena ikut-ikutan gitu, karena dari kecil udah seneng. Sejak USG ya. Apa sih yang membuat generasi muda kita saat ini tuh justru kurang tertarik dengan sejarah, dan kedepannya langkah apa yang mau diambil? Apa mau seminar ke sekolah tertentu mungkin? Menurut saya ini kalau yang untuk
anak-anak muda kok tidak banyak yang tertarik pada sejarah? Itu pertama itu bisa dari pembelajaran di sekolah, itu mungkin kurang interaktif dengan anak-anak. Lalu kelihatannya dalam materi kurikulum yang ada di sekolah itu kebanyakan adalah materi sejarah nasional dan dunia. Materi sejarah lokalnya malah katanya nggak ada. Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kurangnya greget atau mungkin tidak pernah mendapatkan edukasi bahwa sejarah lokal yang ada di Cilacap itu banyak sekali, dan mereka tidak tahu atau tidak mau tahu dengan hal itu. Dua hal itu saya kira yang menjadi pokok mereka kalau kurang tertarik dengan sejarah lokal. Kemudian mungkin harapan atau langkah yang mau diambil ke depannya kira-kira untuk menghadapi kenyataan itu apa nih Mas Riyad, Mbak Nana mungkin atau Mas Indu? Ya kalau kita ngadain pameran kan tujuannya biar Ya, salah satu generasi pameran muda ya, itu jelas ya. tertarik dulu. Oh ini kan biasanya yang dipamerin foto-foto, kan pada kepo itu. Oh iya, kemarin pas di pameran itu apa saja tuh yang dipajang buat dipamerkan? Foto-foto Cilacap tempo dulu Mhm. sebelum kemerdekaan, terus era kemerdekaan juga, terus benda-benda kuno juga, arsip. Ya kan dari situ kan pada tahu ini fotonya di mana sih Mas, ini di mana ya? Ini sekarang lokasinya di mana ya? Nah di situ kita kasih tahu kan apa? Jadi dengan pameran itu banyak lah yang jadi pengen tahu gitu. Jadi hasrat ingin tahunya jadi keluar gitu. Memang bertahap ya, dari pengen tahu dulu, senang, terus jadi tahu nih benda-benda. Kita berusukan kan bareng-bareng gitu. Kan dari situ kan kita memberitahu loh, ini dulu tempat apa gitu. Yang darinya nggak tahu terus jadi tahu. Ya ini dulu sekolahan yang paling lama ini di Cilacap gitu. Kan rata-rata nggak tahu ini sekolah Banyak yang nggak tahu, dari ya. tahun berapa gitu. Kayak SMP 1 itu kan dari zaman Belanda, sekolahan SMP paling tua. Nah, ini banyak yang nggak tahu juga nih pasti nih yang lagi denger ini. Iya, kalau kita ajak jelajah berusukan kan jadi tahu. Setan. Tapi kayaknya asik juga tuh kalau Ya. misalnya mau jelajah melibatkan siswa mungkin ya. Gini, mungkin tambahan lain selain yang disampaikan oleh Mas Indu tadi, mendekatkan sejarah kepada generasi milenial, itu yang paling dekat sekarang adalah dengan media sosial. Maka di Cilacap Story itu selain Instagram ada Facebook, lalu ada YouTube juga, jadi lewat situ. Lalu kemungkinan besar nanti Cilacap Story bisa goes to school. Jadi kalau kami diundang ke sekolah, kami siap, karena kalau sekolah yang mengadakan itu pasti akan lebih apa ya? Lebih ada gregetnya. Iya, lebih banyak gregetnya di situ. Moga-moga nanti kami bisa goes to school. Amin, amin. Amin. Oh iya, untuk media sosialnya nih Mas Riyad Ginanjar dari Cilacap Komunitas Histori. Facebook, YouTube, Sama Instagram. sih semuanya, jadi di searching aja Cilacap History di Facebook, di YouTube, di Instagram, itu ada di situ semua. Namanya semuanya sama. Iya, Dan sama. yang dipajang di situ ya kurang lebih temuan-temuan dari komunitas Iya. Cilacap Histori ya. Semuanya kalau konten sejarah peminatnya kurang di YouTube loh. Dilihat kan banyak kan yang bikin konten sejarah, pasti subscribernya sedikit. Harus ada beberapa syarat tertentu biar jadi menarik. Mungkin kita mengemasnya kurang, Iya. mungkin apa ya, dikemas lebih baik mungkin. Lebih baik. Harus ada kiat-kiat yang khusus untuk memancingnya. Kayak sekarang yang lagi terkenal kan itu Asisi Channel itu kan, bagus itu cara mengemasnya. Sampai bahas mitologi juga itu kan. Oke, ini di sesi terakhir nanti, waduh, udah mau jam 5 ternyata. Di sesi terakhir nanti mungkin bisa disampaikan harapan dan pesan-pesan dari masing-masing anggota komunitas Cilacap Histori ya untuk komunitas ini dan juga untuk masyarakat Cilacap pada umumnya. Sahabat Is, kita sampai di sesi terakhir untuk Sekoci edisi pertama hari ini.
seputar komunitas Cilacap bersama komunitas Cilacap History. Dan di sisa waktu ini silakan saya pengen dari masing-masing anggota komunitas Cilacap menyampaikan harapannya untuk komunitas ini pada khususnya dan untuk masyarakat Cilacap atau bahkan mungkin generasi muda pada umumnya. Silakan, monggo dari siapa dulu? Atau Mas? Saya dulu. Belajar sejarah kan filosofinya adalah dengan belajar sejarah kita lebih aneh. Dan dengan komunitas Cilacap sejarah, Cilacap History ini kita juga dalam rangka belajar itu. Saya yang bukan orang Cilacap, asli Cilacap, saya pendatang di sini, saya mencintai sejarah Cilacap. Apalagi yang di sini, monggo bisa mencintai lalu memberikan kontribusi yang besar bagaimana sejarah lokal Cilacap itu bisa berkembang lalu bisa menjadikan arif pada kita semua, lalu peradaban masyarakat di Cilacap akan lebih baik lagi. Selanjutnya, Ya, saya sebagai ketua memohon doanya kepada sahabat Jazz dan semuanya yang mendengarkan. Semoga komunitas ini bisa ke depan memiliki museum. Terima kasih. kalau dari Mbak Nana dan Mas Idu, saya request buat masyarakat Cilacap aja deh, atau mungkin generasi mudanya harapannya gimana? Silakan. Ya harapannya semoga masyarakat lebih tahu tentang sejarah lokal Cilacap gitu. Ya mungkin dari pemerintah bisa mengusahakan misalnya tempat-tempat umum gitu dinamakan dengan nama-nama pahlawan yang lokal gitu. Terus bangunan-bangunan yang udah kuno itu yang masih bisa diselamatkan direstorasi lagi, dikenalkan lagi ke masyarakat. Dengan itu kan masyarakat jadi tahu, oh ini bangunan kuno. Terus kalau misalnya gedung apa namanya, misalnya namanya Soekarjo Wiryo Pranoto itu, oh ini kok nama apa ini ternyata nama pahlawan gitu kan. Jadi nanti masyarakat bisa lebih tahu. Kalau terus nama-nama jalan gitu kalau bisa Oleh pahlawan lokal ya. iya masa Kalau ada gedung yang bisa diperbaiki, restorasi ulang, nanti bisa bagus lagi, dijadikan wisata, juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. rumah sakit diberi nama pahlawan kan juga bisa. RSUD sini kan belum ada namanya kan, cuma rumah saya umum daerah Cilacap. Nah, ya, kalau di kabupaten sebelah ada. Iya, coba di sini dikasih nama rumah sakit umum daerah Cilacap. Iya. RSUD Kusairi apa gitu ya. Kan bagus. Oke. Kemudian dari Mbak Nana, silakan. Ya, belajar sejarah itu menyadarkan kita bahwa apa yang ditabur di hari ini akan berbuah di masa depan. Dan jadi belajar sejarah memberikan pendidikan untuk masa depan dan bagaimana menata diri bahkan negara juga agar masa depan cerah. Dan tentu saja di sini seperti hanya saya sendiri akan menjadi ada pencerahan mana-mana yang itu cerita legenda, mana-mana yang benar-benar cerita real. Kadang masyarakat di sini kan mempercayai legenda ya. Iya, Cita-cita yang di luar nalar seperti itu lah. Itu kan kadang dipercaya juga ya ada efek-efek yang juga negatif juga ya. Kalau kita tahu cerita, oh ternyata real itu kita benderanya seperti ini. Nah seperti itu kan lebih mengedukasi untuk kedepannya, lebih intinya tuh lebih sebagai pembelajaran masa lalu itu bagaimana dan akhirnya bagaimana kita bisa belajar dari nenek moyang kita seperti itu. Jadi ya fungsi dan manfaat seperti itu. Baik, terima kasih Pak Thomas, Mas Ginanjar, Mbak Nana dan juga Mas Hindu. Luar biasa untuk obrolan. Semoga sahabat yang menyimak juga bisa semakin tahu, semakin mengerti, dan semakin tinggi minatnya pada setiap sejarah di Cilacap. Memang sejarah tidak bisa kita ubah sahabat yes, tapi dari sejarah kita bisa mengambil pelajaran untuk tidak mengulangi kembali kesalahan dan bisa jadi lebih baik di masa depan. Sekian untuk Sekoci seputar komunitas Cilacap hari ini sahabat. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Saya Dekarian pamit, sampai jumpa di Sekoci edisi Sabtu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.